Selamat datang dalam pertemuan ini. Pertemuan ini saya akan membahas tentang strategi pertumbuhan dan pengembangan pasar. Terima kasih yang sudah mensubscribe video Elita LTV. Terima kasih dan jangan lupa subscribe bagi yang belum mensubscribe video Elita LTV. Mari kita bersama-sama mendengarkan strategi pertumbuhan dan pengembangan pasar. Pada pertemuan ini terdapat outline. Outline-nya adalah 1. Strategi akuisisi dan restrukturisasi. 2. Strategi pengembangan pasar. 3. Formulasi strategi global. Definisi akuisisi. Akuisisi adalah transaksi di mana sebuah perusahaan membeli pengendalian atau 100% kepemilikan perusahaan lain agar bisa lebih efektif menggunakan kompetensi intinya dengan menjadikan perusahaan yang diakuisisi sebagai perusahaan yang mendukung portofolio bisnisnya. Tujuan strategi akuisisi. 1. Menciptakan pengoperasian yang lebih efisien dari perusahaan yang digabungkan. 2. Memperluas cakupan geografis perusahaan. 3. Memperluas cakupan bisnis perusahaan ke dalam kategori produk baru. 4. Mendapatkan secara cepat akses ke teknologi baru dan peningkatan kapabilitas bersaing. 5. Mencoba melakukan investasi pada suatu industri baru. Restrukturisasi. Restrukturisasi adalah melakukan perubahan dalam tim unit manajemen, perubahan strategi atau masuknya teknologi baru dalam perusahaan dengan tujuan untuk memperbaiki dan memaksimalisasi kinerja perusahaan. Strategi akuisisi dan restrukturisasi. Perbedaannya terletak pada bagaimana cara meningkatkan keunggulan bersaing itu. Strategi akuisisi menekankan pada upaya untuk mendapatkan suatu perusahaan yang mampu meningkatkan nilai perusahaan. Strategi restrukturisasi menekankan pada perubahan perusahaan pada sekumpulan bisnisnya dan struktur keuangannya. Jadi di sini berbeda ya antara strategi akuisisi dan strategi restrukturisasi. Strategi pengembangan pasar. Pengembangan pasar pada suatu keputusan strategi dari suatu perusahaan untuk dapat memanfaatkan peluang pasar bagi pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan. Keberhasilan ini diharapkan suatu perusahaan dapat mempunyai keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Alasan pengembangan pasar. 1. Terdapatnya peluang untuk membangun sinergi antara pengetahuan yang dimiliki sekarang dengan nilai yang ditawarkan. 2. Munculnya pasar baru yang pertumbuhannya diperkirakan besar dan layak sehingga dapat menjadi peluang bersaing untuk organisasi perusahaan. 3. Terdapat keinginan untuk pindah dari suatu pasar yang sempit ke pasar yang lebih luas. Tujuan dan sasaran pengembangan pasar.
Tujuan dari pengembangan pasar adalah meningkatkan pangsa pasar di produk pasar yang ada sekarang dan memperluas pada segmen pasar yang baru, sehingga akan dapat meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Dengan pengembangan pasar, diharapkan perusahaan akan dapat memperluas dan menjangkau seluruh permintaan pasar. Perumusan strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar diarahkan untuk mentransfer produk yang ada pada segmen pasar yang baru untuk mengembangkan ke pasar internasional. Terdapat strategi yang digunakan untuk pengembangan pasar, yaitu strategi inovasi produk dan inovasi pemasaran. Strategi perusahaan yang ditetapkan haruslah menekankan pada upaya peran perusahaan dalam kondisi pasar yang ditemukan, yaitu 1. Pasar yang muncul atau segera timbul. 2. Pasar yang pertumbuhannya cepat. 3. Pasar yang matang dengan pertumbuhan yang lambat. 4. Pasar yang menurun. 5. Pasar yang bergejolak. 6. Pasar yang terfragmentasi. Formulasi strategi global. Peluang-peluang yang dihadapi perusahaan dalam mencari upaya pengembangan dan pengeksploitasian kompetisi inti adalah dengan mendiversifikasi pasarnya ke dalam pasar global. Suatu bisnis yang merencanakan untuk beroperasi secara global haruslah memformulasikan strategi yang tepat agar berhasil untuk mengambil keunggulan dalam menghadapi peluang global. Keuntungan yang diperoleh dari operasi internasional. 1. Perusahaan dapat memperoleh pelanggan baru dari produknya. 2. Dapat menyerap kelebihan kapasitas dan dapat mengurangi biaya per unit dan akan terjadi penyebaran risiko ekonomi ke sejumlah pasar yang banyak dan luas. 3. Memungkinkan perusahaan membangun fasilitas produksi dengan biaya rendah karena lokasi dapat ditetapkan dekat dengan sumber bahan baku atau daerah atau negara yang tenaga kerjanya murah. 4. Dapat diupayakan pengurangan tarif bea masuk, pajak yang rendah, dan terdapat pemecahan masalah politik yang menguntungkan. 5. Dapat dilakukan pencapaian skala ekonomis, sehingga tingkat efisiensi akan lebih baik. Kerugian atau kekurangan dari beroperasi internasional. 1. Pengoperasian luar negeri akan dapat menimbulkan banyak masalah golongan negara. 2. Menghadapi permasalahan yang sulit dipahami seperti masalah global, budaya, demografi, politik, pemerintahan, legal, teknologi, ekonomi, dan kekuatan bersaing yang dijalankan oleh bisnis internasional. 3. Kesulitan memahami budaya, bahasa, dan sistem nilai yang berbeda di antara negara-negara, sehingga dapat menimbulkan hambatan berkomunikasi dan hambatan pengelolaan sumber daya manusia. Dua tipe tekanan persaingan yang dihadapi pasar global. A. Tekanan untuk pengurangan biaya. Dapat diatasi dengan cara melakukan produksi massa dan standarisasi produk pada lokasi yang tepat. B.
tekanan untuk tanggap akan lingkungan lokal atau local responsiveness. Tekanan lokal terjadi karena hal-hal berikut: perbedaan selera konsumen dan pilihan, perbedaan infrastruktur dan praktek tradisional, perbedaan saluran distribusi, dan permintaan pemerintah lokal. Empat jenis strategi untuk bersaing di pasar global, yaitu 1. Strategi internasional atau international strategi. Strategi ini menawarkan bagaimana perusahaan menciptakan suatu nilai yang unggul dari pesaing dengan transfer keahlian dan produk yang bernilai kepada pasar asing. Yang kedua, strategi multi-domestik atau multi-domestic strategi. Perusahaan secara ekstensif melakukan kustomisasi terhadap produk dan strategi pemasarannya ke arah kondisi nasional yang berbeda, di mana value creation juga diciptakan pada kegiatan produksi, pemasaran, R&D atau penelitian dan pengembangan di setiap negara yang dijadikan pasar global. R&D ini adalah penelitian dan pengembangan atau research dan development. Tiga, strategi global. Strategi global memusatkan pada peningkatan laba, di mana lebih mengarahkan pada standarisasi kualitas produk secara global dan tidak melakukan penyesuaian produk terhadap kondisi lokal karena menggunakan strategi low cost sehingga mendapatkan laba yang maksimal. 4. Strategi transnasional. Strategi ini berusaha untuk mengurangi tekanan pengurangan biaya dan tekanan lokal responsiveness yang tinggi secara bersama dan juga melakukan diferensiasi. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir dalam pertemuan ini. Terima kasih juga yang sudah mensubscribe video Elita TV dan jangan lupa mensubscribe video Elita LTV. Terima kasih, sampai ketemu lagi di lain pertemuan.